Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Eh, Mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi di mata kuliah metodologi pengajaran Al-Qur'an tatap muka ke-6. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bab far'i yang bagian kedua. Kita akan sampai pada mad badal. Mad badal menurut bahasa mad itu adalah panjang, sedangkan badal itu artinya pengganti. Jadi mad ini adalah tanda panjang yang asalnya adalah pengganti. Dalam istilahnya, mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang dan panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Contohnya, amanu, ituni, utia. Panjangnya kata a pada kalimat amanu adalah pengganti karena sesungguhnya amanu itu berasal dari kata amanu. Begitu juga yang terkenal yakni ituni itu berasal dari kata ituni. Maka panjang yang berasal dari pengganti hamzah karena serupa ini disebut dengan mad badal. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Yang berikutnya adalah mad tamkin. Mad tamkin ialah ya kasroh bertasydid bertemu dengan ya sukun. Ada ya kasroh yang bertasydid ini kemudian bertemu dengan ya sukun. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ya yang bertasydid itu sebetulnya adalah dua ya yang diidghamkan menjadi satu sehingga kemudian menjadi tasydid. An-nabiyina. Nah, panjangnya satu alif atau dua harokat. Huyyitum. Nah, mad yang ketiga dalam pembahasan kita di malam hari ini adalah mad lin atau mad lain. Lain bukan lin tapi lain. Lain, layinun. Layinun yang artinya adalah lunak. Ialah ketika ada fathah yang diikuti ya sukun atau wawu sukun yang bertemu dengan huruf hidup dibaca wakof. Jadi ketika ada fathah diikuti wawu atau fathah diikuti ya sukun kemudian bertemu huruf hidup yang dibaca wakof. Panjangnya pilihan, boleh satu, boleh dua, boleh tiga alif. Contohnya adalah min khaufin, wakofnya min khauf, boleh. Min khauf, boleh. Contoh yang kedua adalah la roiba, jika diwakofkan menjadi la roib. Jadi setiap ada fathah yang diikuti wawu sukun atau fathah diikuti ya sukun yang bertemu dengan huruf hidup dibaca wakof. Nah, teman-teman boleh panjangnya itu dipilih satu, boleh dua, boleh tiga. Tapi biasanya yang sedang adalah diambil dua alif atau empat harokat. Yang berikutnya adalah mad lazim musaqqal kalimi atau sebagian menyebutnya mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kalimi kalau secara istilah musaqqal itu artinya berat. Ya, berat, kalimi itu artinya kalimat. Berat pengucapannya dalam kalimat. Biasanya ketika menggunakan istilah musaqqal itu berhubungan dengan huruf-huruf yang kita syid. Nah, menurut istilah mad lazim musaqqal kalimi itu ialah mad bertemu dengan tasydid
dalam satu kalimat. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Nah, ketika ada mat, do, ini kan ada mat, fathah diikuti alif, ini mat. Kemudian bertemu dengan huruf lam, ya, atau huruf yang bertasydid dan dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, maka disebut dengan mat lazim musaqqal kalimi atau kilmi. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, waladdallin wala tahadduna. Nah, ketika ada mat atau fathah diikuti alif bertemu dengan huruf yang disukun. Apakah hanya fathah diikuti alif? Bisa jadi nanti ketika ada mat yang berupa kasroh diikuti ya sukun atau dhammah diikuti waw sukun, kemudian ia bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka disebut mat lazim mustaqol kalimi. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Mat yang berikutnya adalah mat lazim mukhaffaf kalimi. Khaffaf artinya ringan, tidak berat. Apa? Ketika ada mat badal, mat pengganti tadi, a menjadi a, i menjadi i, u menjadi u. Nah, bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Contohnya adalah al-ana, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kata al-ana ini ketika diurai sama artinya dengan al-ana, ya, al-ana. Kemudian disukun menjadi a, menjadi mad badal, ya. Ketika mad badal itu bertemu dengan huruf yang disukun dalam satu kalimat, maka harus dipanjangkan menjadi 3 alif atau 6 harokat, karena itu merupakan bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang berikutnya adalah mad lazim musaqqal harfi. Masih ingat kata sakol itu biasanya kata yang berarti berat dan identik dengan tasydid. Mad lazim musaqqal harfi ialah mad yang bertemu dengan tasydid dalam huruf. Bertemu dengan tasydid dalam huruf. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Yang dimaksud dengan panjang huruf itu adalah ketika kita mengucapkan atau menuliskan kata lam itu kan ada matnya. Al-lamu, la panjang. Kemudian sin juga seperti itu, as-sinu ada kasroh diikuti ya sukun pada nama huruf sin, nama huruf lam. Maka ketika mat itu bertemu dengan huruf yang ditasydid, maka panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya adalah lam pada kata alif lam mim. La panjang. Bertemu dengan huruf yang ditasydid maka menjadi musaqqal harfi, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. To si panjang. To si mim. Yang berikutnya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Artinya khaffaf artinya ringan. Adalah mad yang bertemu sukun dalam huruf. Mad yang bertemu huruf yang disukun dalam huruf. Contohnya adalah nun pada nun. Nu mad, dhammah diikuti waw sukun. Bertemu dengan huruf yang disukun apa? Nun sukunnya. Maka disebut dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Contohnya
selain nun adalah pada sin, yakni Tosin, Yasin, bukan Yasa. Ya. Pada fawatihus war atau pembuka surah-surah pada Al-Quran, huruf-huruf ini seringkali dibaca salah. Tosin dibaca tosa, ain sin kof dibaca asako, dan lain sebagainya. Jadi cara membacanya adalah hurufnya, bukan harokatnya. Jadi ain sin kof. Kaf ain sod pada kata kaf ha ya ain sod. Sedangkan pada huruf ha, ya, to, ha, ro ini tetap dibaca mad tobi. Hamim, yasin, ya-nya tetap dibaca mad tobi. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian pada pertemuan kita kali ini adalah mad far. Mad far itu ialah mad badal bertemu dengan tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya di Al-Quran ada 4. Yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Qul adzakaraini. Jadi panjang dulu 6 harokat baru kemudian ditekan ke dal. Sebagaimana yang disebutkan tadi mad badal itu hurufnya 2. Kalau misalnya kita urai kan menjadi qul a'adzakaraini. A'adzakaraini. Sama juga dengan surah Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum. Ketika diurai qul Allahu adzina lakum. Jadi mad badal bertemu dengan tasydid. Mad badal yang bertemu dengan tasydid. Yang berikutnya adalah surah An-Naml ayat 59, ya. Allahu khair. Sama Allah itu ketika diuraikan adalah Allahu khair. Kemudian salah satu hamzahnya ditutup menjadi a. Kemudian sebagaimana teori di mad badal tadi maka diganti dengan mat atau a. Tetapi ketika bertemu dengan huruf yang ditasydid yang dalam contoh ini adalah lafaz Allah, maka disebut mad far. Ya, dan panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Nah, teman-teman, materi untuk perkuliahan metodologi pembelajaran Al-Quran di semester ini bagian pertama sudah selesai. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan berlatih untuk mengurai sekaligus mengenal bacaan-bacaan yang kita harus hati-hati seperti adanya alif ziyadah, kemudian bacaan-bacaan huruf muskilat yang nanti harus dipraktekkan dalam bentuk membaca secara langsung dan mengurai hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari mulai dari hukum nun sukun atau tanwin sampai kepada mad far. Demikian untuk pertemuan kita di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.